wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dadang Rohyana, Sarjana Administrasi Publik, selaku mentor agenda 2 di kelompok kami. Kami dari siswa Latsar CPNS TNI AD Gelombang 2 Angkatan 3 Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tokoh panutan yang menurut pendapat kelompok kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Dari beberapa tokoh dalam negeri yang masing-masing anggota kami kerjakan, kelompok kami sepakat mendeskripsikan nilai-nilai dasar ASN yang ada pada Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Sebelum melanjutkan pada topik pembahasan, izinkan saya, siswa Faradila Nuraini Putri, memperkenalkan anggota kami beranggotakan 4 orang yang diketuai oleh siswa Muhammad Hendra dan anggotanya siswa Saiful Anam, siswa Ronald Tumanggor, dan saya sendiri. Berikut pembahasan hasil diskusi. Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya. Di antaranya Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat, ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Pada 27 Oktober 2014, ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli 2016. Karir politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Satu, berorientasi pelayanan. Pada saat beliau melaksanakan tugasnya sebagai gubernur, beliau selalu menunjukkan sikap ramah terhadap masyarakat, murah senyum, dan melayani dengan sepenuh hati. Hal tersebut terlihat dari mimik mukanya, gestur tubuhnya, serta pembawaannya yang tenang dan menyenangkan. Selain itu, beliau juga sering terjun langsung ke masyarakat, mengayomi masyarakat, dan mampu menjawab keluhan masyarakat. Selain itu, untuk memudahkan pelayanan publik, upaya pendekatan baru untuk mengatasi masalah dan mengubahnya menjadi kenyataan sedang dijalankan melalui program utama pembangunan kota seperti Jaklingko, Jak Habitat, program mitigasi banjir, air bersih, dan program jaminan sosial yang ekstensif. Dua, akuntabel. DKI Jakarta menerima predikat A dengan nilai 80,10 dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan SAKIP tahun 2021. Diketahui SAKIP merupakan integrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Anies pun membeberkan beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari memperbaiki penjabaran dan penerjemahan indikator kinerja dari level kepala daerah sampai dengan level pengawas dan subkoordinator. Penggunaan teknologi informasi untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil atau outcome. Kompeten. Tercatat, Anies pernah memperoleh The Golden Awards dari Harian Rakyat Merdeka pada tahun 2013.
atas inspirasinya di bidang pendidikan, terutama lewat gerakan Indonesia Mengajar. Masih di tahun yang sama, Anies juga menerima penghargaan Anugerah Integritas Nasional dari Komunitas Pengusaha Anti Suap ataupun KUPAS dan juga Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Penghargaan tersebut didasarkan penilaian atas survei yang dilakukan pada tahun 2012 tentang persepsi masyarakat terhadap sejumlah tokoh nasional. Menurut Ketua Kopas saat itu, Ai Mulyadi Mamur, orang-orang yang terpilih termasuk orang yang jujur, bertanggung jawab, visioner, disiplin, bisa bekerja sama, adil, serta peduli. Dan Anies Baswedan memenuhi kriteria tersebut. Hal ini menjadi bukti bila ia termasuk salah seorang yang berkompeten di Indonesia. Lalu, dalam kesejukan dan kerukunan umat beragama Pemprov DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB DKI Jakarta menerima Harmony Award tahun 2020 yang diumumkan langsung oleh Bapak Gus Yakut, Menteri Agama pada saat peringatan ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia. Award ini diberikan dengan memperhatikan 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama aspek kerukunan, yang kedua aspek inovasi, yang ketiga aspek kerjasama, dan yang keempat aspek aktif. Penghargaan ini membahagiakan karena ikhtiar kita selama ini untuk membangun kerukunan memang dijalankan dengan serius, walau tidak selalu nampak di depan publik dan pemberitaan. Keteduhan, ketenangan, dan suasana harmoni itu bisa dirasakan dalam keseharian masyarakat, khususnya di Jakarta dan umumnya di Indonesia. Loyal. Bukti keloyalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbukti tetap akan fokus menuntaskan tugas di ibu kota negara sebelum menghadapi agenda lain, termasuk pemilihan presiden 2024. 6. Adaptif. Suksesnya Formula E dan segudang prestasi lainnya oleh Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta telah membawa harapan baru yang sangat cerah dan menggairahkan. Karakter Anies yang sangat tepat, Anies untuk masa depan kita, Indonesia. Adaptif. Fungsi utama adalah pemimpin yang memobilisasi potensi untuk suatu tujuan yang lebih baik. Indonesia memerlukan pimpinan yang bisa mengarahkan semua kemampuan negeri ini untuk menghadapi perubahan dan persaingan, baik politik, global ekonomi, dan teknologi, guna memenangkan domestik Indonesia. Adaptif adalah fleksibel, tapi protektif ke dalam. Adaptif dalam skala Indonesia adalah bekerja sama dengan pihak global, tetapi selektif untuk memajukan domestik. Anies memiliki karakter adaptif. Interaksinya dengan kemajuan negara lain dan pergaulannya dengan pemimpin-pemimpin dunia membuatnya tidak canggung dan bahkan memiliki kepercayaan diri yang sejajar dengan tokoh-tokoh dunia. Ini penting untuk menaikkan dignity negosiasi global demi kepentingan domestik Indonesia. Tujuh. Kolaboratif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah gencar mewujudkan Jakarta sebagai kota kolaborasi atau the city of collaboration. Untuk itu, dia pun melakukan kerjasama dengan sejumlah perusahaan dan lembaga internasional, melakukan seremoni penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, atau nota kesepahaman di bidang transportasi antara MRT, Transjakarta, dan beberapa kolaborator di Eropa agar semakin berkembang dan modern kota Jakarta sebagai smart city.
Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.